Mama, papa, kakak-kakak, dan adik-adik semua, ayo jadi berkat bersama Superbook untuk melayani jutaan anak di Indonesia. Bulan ini ada yang spesial loh. Dengan berdonasi mendukung program pemuritan anak Superbook, kalian akan mendapatkan kaos keren ini. Wow, jangan sampai kehabisan ya. Ayo berani bergerak bersama Superbook. Hubungi kami sekarang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik adalah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang dialami Betania, seorang anak sekolah minggu dari Mojokerto. Ia mengalami perubahan perilaku yang sangat drastis saat seorang teman mulai mempengaruhinya. Aku itu disuruh-suruh sama dia, mintain orang tua, nggak taat sama orang tua. Hanya belajar, aku lihat TV, main berlebih-lebihan, sampai lupa dengan kerjaan yang di rumah. Nah, dari situ aku berubah, mintain orang tua. Saya sebagai orang tua berpikir, ini kenapa terjadi seperti ini pada Tita. Saya coba menelusuri di mana dia bermain, dengan siapa dia bermain. Nah, dari situlah pada akhirnya kami tahu bahwa di dalam pergaulannya dengan teman yang dia biasa bermain, ternyata di situ punya efek yang cukup besar. Melihat perubahan yang terjadi di anak ini, saya benar-benar shock. Ya Tuhan, kok seperti ini perubahan anak kami. Seiring berjalannya waktu, Betania semakin berani. Sampai suatu hari ia berniat untuk pergi dari rumah. Jadi aku itu kenapa pergi dari rumah? Karena gak mau ngelihatin adik, papa sama mama. Pokoknya hati aku itu maunya itu pergi, tapi nggak tahu kemana. Pokoknya harus pergi. Saya sangat kaget sekali ketika melihat perubahan anak saya, sampai dia pernah punya rencana akan minggat atau pergi dari rumah. Di mana dia membawa baju, dimasukkan ke tas. Ya, waktu itu kita nasihatin, dia nggak terima. Ya, ngebrak pintu terus masuk ke kamar, dia packing. Itu sempat buat saya itu kaget dan sangat sedih gitu. Saya dan istri saya nggak jemu-jemu untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak saya, kepada Betania, untuk sayang sama orang tua, menghormati orang tua, sungguh-sungguh di dalam ikut Tuhan, khususnya sekolah minggu. Tuhan menjawab doa kedua orang tua Betania di sekolah minggu GPDI Hosana Kaliputih yang menggunakan program pemuritan Superbook dari CBN. Di sanalah Betania mulai tersadar. Aku suka 10 perintah Allah itu karena 10 perintah yang menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan karena itu, aku jadi berubah. Yang buruk menjadi yang lebih baik. Terus belajar lebih sungguh-sungguh. Terus nggak melawan orang tua. Dan taat sama Tuhan Yesus. Saya percaya itu karena kasih Tuhan. Ya, siang malam kami berdoa untuk anak kami supaya Tuhan ubahkan. Dan akhirnya anak kami sedikit demi sedikit berubah. Ya, kembali lagi dia sayang sama orang tua, dia menghormati orang tua, sayang sama adiknya. Khususnya di rumah dia kembali lagi punya tanggung jawab untuk membantu orang tua, bahkan membantu saya di toko untuk melayani para pembeli. Itu perubahan yang terjadi
pada anak saya Betania. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kepada seluruh generasi hebat di Indonesia, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Halo adik-adik semua, Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Wah Kak Nanda, kok kita hari ini bersemangat banget dengan merah putih Kak? Kita hari ini memperingati apa sih Kak? Karena kemarin tanggal 28 kita memperingati Sumpah Pemuda. Yeay, that's why kita hari ini bajunya merah putih ya Kak ya? Betul. Wow. Adik-adik tahu nggak ya, sebenarnya Sumpah Pemuda itu menjadi contoh. Kalau sekalipun kita masih muda, kita masih kecil, kita bisa menjadi dampak buat negeri ini. Betul banget Kak Nanda, pokoknya kita harus bangga jadi anak-anak muda Indonesia. Yeay! Dan karena kita juga adalah generasi hebatnya Tuhan. Yeay! Dan ngomong-ngomong tentang generasi hebat Kak Nanda, Kak Nanda ingat nggak di bulan Oktober ini kita juga ada tantangan buat para generasi hebat di Indonesia. Ingat nggak tantangan apa? Oh, tahu. Apa? Generasi hebat yang mau berdoa. Yeah, betul banget Kak Nanda. Dan Kak Nanda tahu nggak? Ada banyak adik-adik yang ikutan tantangan ini. Wah, bangga banget sama kalian. Wow, hebat. Wah, ini jadi bukti bahwa sebenarnya di Indonesia ada begitu banyak anak-anak yang hebat-hebat yang mereka itu mau berdoa. Bukan cuma buat dirinya tapi buat orang-orang di sekitarnya, buat bangsanya. Dan kita salut banget buat mereka. Karena kamu mau lihat nggak siapa-siapa aja mereka dan bagaimana mereka melakukan tantangannya? Mau banget. Kita lihat yuk bareng-bareng. Ayo. Yuk kita lihat. Wah, keren banget adik-adik yang udah ikutan jadi generasi hebat yang berdoa. Tuhan sembuhkan Opa yang dari jatuh. Halia, amin. Tuhan semoga Opa panjang umur, sehat selalu. Buat adik-adik yang lain yang belum mengerjakan tantangannya, ayo ikutan. Terus jangan lupa untuk isi toples doamu dengan kartu doanya ya. Kartu doanya bisa kamu download di link di bawah ini. Kak Daniel dan Kak Nanda tunggu ya. Wow, Keren banget. Dan banyak banget ya Kak Daniel yang ikutan tantangan generasi hebat. Wow. Nah sekarang Kak Daniel sama Kak Nanda mau tanya siapa yang kemarin ikut tantangan generasi hebat, boleh tulis di kolom chat. Wah, kalian keren banget, salut banget sama kalian. Dan adik-adik semua, untuk tantangan generasi hebat nggak akan berhenti sampai di sini aja. Next kita akan ada tantangan-tantangan yang seru-seru banget ya. Jadi buat adik-adik semua generasi hebat, pastikan kalian ikutan ya. Yeay, wah Kak Daniel aku udah gak sabar banget nih apa aja ya tantangannya. Bener banget Kak Tapi Nanda. gimana kalau kita mulai aja ibadah kita hari ini? Oh iya, kita belum berdoa ya Kak Betul. Nanda. Oke adik-adik generasi hebat semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan ya. Kak Nanda tolong pegang. Oke, kita lipat tangan ya. 1, 2 ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur banget Tuhan karena kami bisa beribadah bareng-bareng. Tuhan Yesus hadir bersama kami ya, bersama dengan Roh Kudus-Mu untuk kasih kami sukacita, untuk kasih kami damai sejahtera, untuk menolong kami, membantu kami supaya kami ngerti apa firman Tuhan hari ini buat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa biar semua kami bisa fokus dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Siapa yang bersemangat memuji Tuhan? Aku kakak. Ya, semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T-A. Adik-adik boleh panggil papa mamanya, panggil adiknya, kakaknya ya kak. Kita nyanyi bareng-bareng, come on. T-A-A-T-A-A-T, T-A-A-T-A-A-T. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A. Dari awal ya. Come on. T-A-A-T-A-A-T, T-A-A-T-A-A-T. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A-A-T. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. T-A-A-T-A. Dari awal ya. T-A-A-T. Bagus. T-A-A-T-A-A-T. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A. Dari awal. T-A-A-T. Oke. T-A-A-T-A-A-T. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. Apa? T-A-A-T-A. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. Apa? T-A-A-T-A. T-A-A-T. Sekali lagi. T-A-A-T-A. Semua kita berjoget ya buat Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, oke adik-adik semua. Biar makin bersukaria, kalau yang di sekolah minggu bareng-bareng rame-rame sekolah minggunya boleh bikin lingkaran sekarang. Bikin lingkaran. Ya, bikin lingkaran nanti kita akan muter. Kalau yang berdua doang atau cuma sama papa mama juga nggak apa-apa. Ya. Kita mau bikin lingkaran nanti pas refnya, oke? Oke. Oke, Kanada, come on. Woo! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekarang kita muter. Mari kita bersukaria. Wah, ikutin aku Kak. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Semua tepuk tangan, wajah come on. berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Siapa yang masih semangat buat lanjut memuji Tuhan? Aku. Oke. Kita
sebagai anak-anaknya Tuhan nggak boleh takut, betul nggak Kak Daniel? Betul banget Kak Nanda. Oke, kita mau nyanyi lagu Jangan Takut Pada Apapun. Come on. Woo! Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu dari awal. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab apa? Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi. Sebab Yesus hidup dalammu. Wow, luar biasa ya Kak. Sekarang biasa kita mau sekali. siapkan hati kita buat kita sama-sama akan dengar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya Kak Daniel, Kak Nanda mau ajakin semua kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. So, mari kita siapkan hati kita. Kita datang dengan ucapan syukur sama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap tanganku dipegang. Yes, Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Yes, Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yuk kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Thank you Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Amin Tuhan Yesus, ini isi hati kami Tuhan. Di tiap saat dan kerja, tetap tanganku Yes. dipegang. Yuk semua tangannya diangkat, kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Yes Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Yo semuanya kita naikkan
adik-adik mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa kembali untuk beribadah, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang sangat indah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman melalui Superbook, biarlah Engkau yang menyiapkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan setiap firman itu dengan baik, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan sehingga kehidupan kami Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang lain, dan hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yes. Sekarang kita akan belajar dari kisahnya siapa? Wow, adik-adik yang udah biasa ikutin sekolah minggu Superbook pasti tahu. Kita hari ini akan kembali lagi belajar dari kisah Nuh, Kananda. Hah, kisah Nuh? Kan minggu lalu udah, kenapa kisah Nuh lagi? Ya ampun Kananda, sini. Yang namanya sekolah minggu Superbook itu udah pasti walaupun kisahnya sama, tapi kita pasti akan belajar sesuatu yang seru setiap minggunya. Terus apa dong yang seru, yang baru? Nah sebelum itu Kak Daniel pengen nanya, minggu lalu ada yang inget gak kita belajar poin apa dari kisah Nuh? Ada yang masih inget gak? Aku ingat. Kamu inget gak? Adik-adik inget? Kalau inget boleh ditulis di kolom chat. Aku ingat, Apa? aku ingat. Kalau kamu ingat? Melakukan yang terbaik. Wow, bener. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Nuh selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, minggu ini kita juga akan belajar poin yang menarik juga kan Anda? Tapi apa? Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk. Oke. Sama-sama kisah Nuh sekali lagi. Siap nggak? Siap. Ya, kita saksikan ya. Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air, yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang.
Ayo jalan terus. Sepertinya ini yang terakhir. Nuh, kenapa bisa jadi setragis ini? Maksudku, apa Tuhan benar-benar marah pada semua manusia? Aku tidak tahu kalau marah adalah kata yang tepat, Chris. Aku pikir hati Tuhan sedang hancur. Sepertinya sedikit demi sedikit manusia berubah jadi jahat dan kejam. Sekarang inilah akibatnya. Nuh mendapat anugerah di mata Tuhan. Dan juga kita semua. Apa itu? Pastikan semua binatang aman terkunci. Saatnya dimulai. Oh. Kau tidak usah takut. Tuhan beserta kita. Empat 40 hari dan 40 malam tiada hari tanpa hujan. Maka Tuhan mengingat Nuh dan semua yang hidup, dan semua binatang yang ikut bersamanya di dalam bahtera. Dan Tuhan membuat angin berhembus melewati bumi, dan hujan dari langit pun berhenti. Persis 5 bulan semenjak air bah dimulai, bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat. 2,5 bulan kemudian, ketika air semakin surut, puncak-puncak gunung lain pun mulai terlihat. Sesudah 40 hari, Nuh membuka jendela dan melepaskan burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi di udara sampai air bah itu kering. Ia juga melepaskan seekor merpati untuk melihat apakah air telah surut. Tapi merpati itu tidak menemukan tempat untuk mendarat karena air masih menutupi bumi. Merpati itu pun kembali ke bahtera dan Nuh mengulurkan tangannya dan membawa merpati itu masuk kembali. Lebih dari 2 bulan sudah berlalu, dan akhirnya bumi pun kering. Keluarlah dari bahtera, kamu dan istrimu, dan anak-anakmu, dan istri anak-anakmu bersamamu.
Lepaskan semua binatang, burung-burung, ternak, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, supaya mereka berkembang biak dan bertambah banyak memenuhi bumi. Selama bumi masih ada, takkan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Aku memberikan pelangi di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan kamu dan seluruh bumi. Maka aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk yang hidup. Air tidak akan lagi membanjiri bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Wow! Yeay! Ternyata seperti itu kisahnya Kak Daniel. Kisah Nuh seru banget ya. Betul. Sekarang Kak Daniel pengen nanya sama semua adik-adik. Kira-kira siapa yang diberkati lewat kisah Nuh hari ini? Wow, seru banget kan kisah Nuh hari ini? Seru banget, tapi Kak Daniel. Kenapa? Aku mau nanya dong. Terus apa yang kita bisa pelajari yang baru dari kisah Nuh ini? Nah, yang kita bisa pelajari dari kisah Nuh, tapi sebelum itu, Kak Daniel pengen nanya sama Kananda, sama semua adik-adiknya Kak Daniel yang Giowo. Ya, kira-kira apa sifat baik dari Nuh yang bisa kita pelajari hari ini? Coba diinget-inget lagi kisahnya. Kira-kira sifat baik apa yang bisa kita contoh dari Nuh? Yang pertama. Aku tahu. Apa? Nuh baik. Nuh itu baik. Adik-adik boleh teriak. Apa? Ayo. Apa? Oh, bisa dipercaya. Bisa dipercaya, bener, dia bisa dipercaya sama Tuhan. Terus, Apalagi? Sabar, katanya sabar. Nuh itu sabar banget, bener-bener setiap hari dia taat, dia dengar kata Tuhan. Yang keempat. Aku tahu. Apa? Taat, yes, itu betul banget, betul semua apa yang Kananda bilang sama adik-adik bilang ya. Dan spesial di hari ini kita akan belajar dari Nuh, khususnya dari ketaatannya Nuh. Wow, kita akan belajar dari ketaatannya Nuh. Kita bisa sama-sama lihat ya, Nuh itu adalah pribadi yang sangat taat. T-A-A-T, taat. Nah, sebelum Kak Daniel bahas, sekarang Kak Daniel mau adik-adik panggil papa mamanya. Coba panggil papa mamanya. Atau mungkin kalau nggak ada papa mama, boleh panggil siapa Kak? Kakaknya boleh dipanggil ya. Kakaknya atau orang dewasa di sekitar kalian yang bisa kalian panggil. Coba tanya sama mereka. Kira-kira waktu papa mama atau kakak-kakak menyuruh atau memerintahkan sesuatu sama kalian, dan ketika kalian taat, mereka kira-kira senang atau tidak? Coba kalian tanya. Kalau aku pasti seneng banget. Kamu pernah disuruh mama? Pernah banget. Contohnya apa? Nyuci piring, terus beres-beres rumah, terus aku taat, terus mamaku senang banget. Wah, kamu baik banget gitu. Seneng kan? Seneng banget. Seneng. Adik-adik gimana? Kata mama apa waktu kalian taat? Seneng nggak papa mama? Seneng. Ada nggak yang papa mama waktu kalian taat bersihin rumah justru jadi marah-marah? Kenapa bersih banget bersihinnya? Kan tidak ada ya? Pasti senang. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Orang tua kita aja senang waktu kita taat. Apalagi Tuhan, kira-kira seneng nggak? Seneng banget pasti. Seneng nggak? Seneng. Belum dijawab semua, kira-kira kalau papa mama kita aja seneng waktu kita taat. Tuhan seneng nggak? Seneng. Iya, begitulah Tuhan kita, dia seneng. Kira-kira ingat, tahu nggak? Tuhan mau kita taat untuk apa aja? Tahu nggak kan Anda? Taat untuk mengasihi orang. Yes, betul. Membantu, mengasihi tanpa pamrih. Betul. Apalagi kira-kira? Tahu nggak? Boleh tulis di kolom chat. Apalagi ya? Jujur. Tidak suka marah-marah. Terus apa lagi? Sayang kepada teman. Dan mau taat sama papa? Mama. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini dari Nuh ya. Walaupun Nuh nggak tahu. Ingat nggak waktu di kisah itu? Tuhan suruh buat Nuh bikin apa? Bahtera. Nuh sebelumnya belum pernah bikin bahtera sebesar itu. Dia mungkin bisa aja, enggak deh Tuhan, aku tidak ngerti bikin bahteranya gede banget. Tapi kita belajar dari Nuh. Nuh itu tetap mau taat. Dan adik-adik tahu nggak? Ingat nggak waktu kita nonton buah dari ketaatan Nuh apa? Dia diselamatkan. Sama Tuhan dan keluarganya diberkati. Jadi buah dari ketaatan itu adalah untuk kita. So makanya Tuhan senang banget waktu kita taat.
Kasih tepuk tangan dong. Wah, seneng banget ya hari ini ya. Iya banget Kak Daniel. Nah, buat adik-adik semua, mungkin adik-adik sekarang lagi males banget buat taat ya. Iya. Karena menyita waktu kan kalau taat, terus kita capek. harus bergerak, harus bangun. Tapi dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita taat sama perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan semua itu akan menyenangkan hati Tuhan. wah, betul banget. Sekarang Kak Daniel sama Kak Nanda pengen nanya sama semua adik-adik, siapa yang hari ini mau taat? Aku! Oke, biar kita lihat kesungguh-sungguhannya pengen bener nggak mau taat ya. Waktu Kak Daniel nanya, semuanya kalau lagi duduk semuanya berdiri. Oke? Siap. Siapa yang hari ini mau taat sama Tuhan Yesus? Aku! Wah, sekali lagi duduk lagi ya. Duduk lagi. Oke ya. Siapa hari ini yang mau taat sama Tuhan Yesus? Aku! Wah. Oke, karena semuanya kita mau taat sama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sekarang Kak Daniel sama Kak Nanda mau ajak kita nyanyi lagu Puisi Mahakarya. Kita nyanyikan dengan suara yang paling kencang. Siap Kak Nanda? Siap! Oke, mari kita nyanyikan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini itu sama banget kayak super kebenaran kita loh. Wah, ada super kebenaran ya. Apa itu Kak super kebenarannya? Sebelum kalian Anda kasih tahu, semuanya harus bangkit berdiri dulu. Oh iya, bangkit berdiri lagi yuk. Bangkit lagi berdiri. Berdiri. Oke, semuanya harus semangat. Gak ada suaranya, semuanya harus semangat. Semangat. Oke, kita mau super kebenaran ya. Super kebenarannya adalah Aku mau taat untuk menyenangkan Tuhan. Wah, oke. Kakinya harus gini ya. Oke. Siap. Semuanya udah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1,
1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau taat untuk menyenangkan Tuhan. Wow. Sekali lagi deh yuk. Oke. Tapi dengan suara yang paling kenceng. Betul. Ya, pokoknya tetangga harus dengar. Ya. Siap. Semuanya harus dengar. Ayo. Semuanya udah siap. Siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau taat untuk menyenangkan Tuhan. Kalau ada super kebenaran berarti ada super ayat. Berarti kalau ada super ayat artinya ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya, ambil Alkitab. Yuk, baca yuk. Super ayat kita dari mana Kak Daniel hari ini? Kita ambil dari Ibrani 11 ayat 7a. Wow. Bagian A ya. Adik-adik udah dapat belum? Ibrani 11 ayat 7a. Yuk kita baca bareng-bareng karena Anda dengan suara yang super ya. 1, 2, ya. Ibrani 11 ayat 7a. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Wow, kunci dari pelajaran kita hari ini adalah taat. Yeay, wow, luar biasa banget hari ini ya kan Anda? Iya. Nah adik-adik, Kak Daniel sama Kak Nanda pengen tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Boleh tulis lagi di kolom chat biar kalian makin ingat. Wah, luar biasa banget. Thank you semua. Wow, omo debak. Kak Nanda. Kenapa? Lihat nih, ternyata kisah Nuh dan juga kisah Yesus itu punya hubungan yang sangat erat banget loh. Hah? Kok bisa sih? Kan itu jaraknya jauh banget. Memang bener jauh banget, tapi itu digambarkan, dijelaskan di sini nih. Kak Daniel tahu dari mana? Aku ada di sini. Wah, aku mau lihat. Yaudah deh gini aja deh, daripada kita baca-baca buku ini, Kak Daniel juga punya videonya. Gimana kita langsung nonton bareng adik-adik video yang menjelaskan tentang kisah Nuh dan juga kisah Yesus. Oke. Ayo kita saksikan bareng-bareng. Halo semua, ini Gizmo. Apa kalian tahu kalau kisah Bahtera Nuh mengajarkan kita tentang Yesus? Yesus bercerita tentang Nuh ketika dia mengatakan kedatangannya kembali. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Di zaman Nuh, dunia penuh dengan dosa. Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Dunia sekarang tidak seburuk zaman Nuh. Walaupun begitu, semakin lama dunia semakin kacau. Pastinya tidak semua pikiran kita jahat. Tapi kita tetap melakukan hal-hal buruk. Dosa kita mungkin kecil. Tapi ketidaktaatan kecil juga adalah dosa. Alkitab mengingatkan kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau semua orang berdosa, apa kita masih punya harapan? Ingat, Allah tidak memusnahkan semua orang dalam banjir. Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh berbeda dari orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup sejalan dengan Allah? Jawabannya, dengan mengikut Yesus. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saat mengikut Yesus, dia menjadi bahtera penyelamatmu. Bahtera dibuat supaya tidak tenggelam, sangat besar dan tahan air. Jadi, semua yang di dalamnya terlindungi. Walaupun dihantam dan terumbang-ambing, yang di dalamnya tetap aman. Alkitab berkata, Dan Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Allah menyegel bahtera. Kalian lihat pintunya cuma satu? Sama seperti Yesus, satu-satunya jalan kepada Allah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Setelah Bahtera mendarat, Allah berjanji kepada Nuh. Maka aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk yang hidup. Air tidak akan lagi membanjiri bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Allah juga membuat perjanjian dengan kita melalui anaknya, Yesus. Ambil dan minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Di zaman Nuh, orang-orang jahat mati, disapu oleh air bah. Sedangkan Yesus mati, darahnya membersihkan kita dari dosa. Alkitab membandingkan air bah dengan keselamatan di dalam Yesus. Air merupakan baptisan yang sekarang menyelamatkan kamu. Bukan berarti membersihkan kotoran dari tubuhmu, tapi merupakan permohonan kepada Allah untuk membersihkan hatimu. Sekarang Yesus telah pergi ke surga. Ia berada di tempat paling terhormat di surga. Ia memerintah atas malaikat, pemerintah, dan penguasa. Dan itu kabar baiknya. Wow, benar ya, ternyata ada hubungannya antara kisah Tuhan Yesus dan juga kisah Nuh. Yes, that's true Kananda. Dan semua kisah di Alkitab itu semuanya saling terhubung. Itulah kerennya firman Tuhan kita itu, Kananda. Kak Daniel, aku senang banget deh dengan belajar Superbook. Aku jadi bisa mengenal Alkitab itu lebih dalam lagi. Aku mau belajar Superbook, gimana sih caranya? Nah, kalau Kananda, adik-adik juga semua pengen belajar Superbook lebih dalam dan belajar Alkitab lebih seru bersama dengan Superbook, kalian bisa ikuti Sekolah Minggu Superbook setiap minggu pastinya. Dan juga kalau kalian rindu Sekolah Minggu Superbook juga hadir di gereja kalian, kalian tinggal klik link yang ada di bawah ini. Di situ ada detail lengkap supaya Sekolah Minggu Superbook bisa hadir di gereja kalian. Klik link yang ada di bawah ini sekarang. Wow, gitu Kananda. Oke, aku klik langsung. Waktunya prakarya. Prakarya. Kita buat apa? Oke, hari ini kita akan membuat Bahturadun. Wow. Seperti ini. Wah. Tapi terlihat biasa saja. Apa yang menarik dari prakarya ini, Kak? Yang menarik adalah kita bisa mengganti awan ini dengan janjian Tuhan. Apa ya janjinya Tuhan? Pelangi, digambarkan dengan pelangi, Kak. Hitung ya, 1, 2, 3. Wah, jadi pelangi. Wah, bagus kan? Seperti apa yang kita pelajari hari ini ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke, Kak. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita kasih tahu dulu bahan-bahannya, apakah Daniel? Apa aja itu, Kak? Bahan-bahannya ada kertas minyak. Kertas minyak seperti ini. Karena pelangi warna-warni, jadi warnanya ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna-warni ya. Betul. Wow. Tapi kalau adik-adik nggak punya kertas minyak, kalian bisa pakai kertas warna atau bisa digambar pakai spidol atau krayon atau pensil warna. Wah, gampang banget ya. Betul. Oke. Terus kita akan membuat bahteranya dari kertas karton, dan juga kertas warna coklat. Wow. Kalau adik-adik nggak punya juga bisa pakai krayon atau kertas warna. Terus ini untuk tempat 2 ini kita akan menggunakan piring kertas. Piring kertas. Ini untuk dasarnya ya, Kak? Iya, betul. Terus apa lagi ya? Dan kita harus awan-awannya juga nanti kita buat dari karton. Jadi kita butuh karton yang agak besar ya adik-adik. Ukuran A4 boleh? Boleh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita mulai ya. Gambar polanya dulu, Kak ya. Betul. Tunggu aku gambar dulu ya. Jadi polanya seperti apa? Nah, seperti ini. Sudah ada terlihat itu gambar polanya. Adik-adik udah bisa lihat. Nih ya, kelihatan nggak? Hasil karya Kak Daniel ya. Nih ya, kalian. Jadi seperti perahu. Tapi di atasnya ada lebihnya sedikit. Kepalanya ya? Iya, ada kepalanya. Oke. Terus kalau sudah kita gunting. Oke, guntingnya harus hati-hati ya adik-adik ya. Iya. Nah, untuk prakarya kali ini ya karena agak sedikit rumit ya. Jadi adik-adik bisa kerjasama sama papa mama.
Nah, nanti bahteranya polanya akan seperti ini. Wah, oke. Habis itu apa lagi, Kak? Bikin awan ya? Lalu kita akan membuat awan. Oke, ini bebas ya. Kalian bisa gambar dengan apapun. Betul. Kak Daniel agak... Nah, Kak Daniel gunting dulu. Nah, jadinya begini. Nih awan-awannya udah jadi. Terus kan ada hujan. Jadi kita buat rintik-rintik hujannya dari kertas-kertas karton yang dipotong sekecil-kecil seperti ini. Sekali lagi ini easy banget ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa ya. manfaatkan alat apapun yang ada di sekitar kalian ya. Iya, betul sekali. Ya, kalau nggak ada kertas minyak bisa pakai spidol juga oke. Betul. Ya. Nah, sekarang kita ngapain, Kak? Kita akan membuat awannya agak banyak karena untuk di pelangi dan juga di hujan. Wow. Terus kalian yang hujan kalian boleh warnain. Karena ini menggambarkan badai. Jadi biasanya kalau awan di tengah badai itu warnanya apa? Gelap. Gelap. Gelap warnanya apa? Kak Daniel pakai coklat biar nggak terlalu gelap. Ya. Nah, kita udah punya semua elemennya. Udah ada apa ini namanya? Awan. Terus ada rintik-rintik hujan. Dan kertas-kertas minyaknya kalian boleh gunting sesuai dengan yang kan Anda buat, yaitu kotak-kotak sekecil-kecil ini. Atau bisa juga kalian bentuk melingkar, setengah lingkaran gitu. Biar kalian langsung tempel. Wow. Kita akan bagi dua piring kertasnya. Nah, yang bagian atas kita akan tempel dengan awan-awan dan juga rintik-rintik hujan. Nah, bagian atasnya jadi seperti ini. Ada awan, ada juga rintik-rintik hujan. Lalu yang bawahnya kita, ini dibalik dulu ya adik-adik, jadi kan ini gini. Set, kita balik, kita akan membuat bagian pelangi. Yang atasnya kita taruh merah, terus kuning, terus hijau, terus biru, terus nanti di sininya kita kasih awan-awan. Semuanya siap? Kita lakukan sekarang. Nanti kalau udah jadi seperti ini. Bagian atasnya pelangi dan juga awan-awan. Bagian bawahnya awan badai dan juga ini rintik-rintik hujan. Nah, sekarang kita akan tempelkan bahteranya. Bahteranya juga mana Kak Daniel? Nih. Nah, bahteranya juga kita buat tempel-tempel kayak tadi, kayak si pelangi ini. Nanti jadinya seperti ini. Kalau kalian nggak punya kertas ini, kalian bisa warnain ya. Ya, sekarang coba kita tempel, Kak. Sekarang caranya adalah kita menggunakan paku. Paku payung. Ya, kalau betul. Kita bilang biasanya. Untuk apa ini gunanya, Kak? Jadi nanti kita akan menempelkan ini. Kita akan paskan dulu ya di sini. Jadi seperti ini. Pas di tengah-tengah. Betul. Nah, jadi pas sekali. Kalau udah pas di tengah-tengahnya, di bagian yang ada kepalanya ini, kita akan tempel. Nah, hati-hati ya adik-adik, karena ini benda tajam. Kalau nah, nanti jadinya seperti ini deh. Nah, buat adik-adik yang tadi belum sempat untuk ngikutin ya kan, karena mungkin belum menyediakan bahan-bahannya, adik-adik setelah sekolah minggu kalian bisa nonton lagi sekolah minggunya. Betul. Khususnya di bagian prakarya, lalu kalian bisa buat prakarya minggu ini. Betul. Dan kalau jangan udah selesai, lupa kalau udah selesai kalian foto.
lupa kalian post di Instagram atau di Facebook. Jangan lupa juga di tag ke @superbook_Indonesia. Ditunggu ya prakaryanya. Kak Daniel, nggak kerasa ya ibadah kita udah mau selesai. Iya, tapi seru banget hari ini ya. Wow. Tapi sebelum Kananda dan Kak Daniel pamit, Kananda dan Kak Daniel dan segenap tim Superbook Indonesia, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa mama yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Yeay, dan semua papa mama juga yang mau lihat apa aja sih yang kita kerjakan bersama dengan Superbook dan juga Cahaya Bagi Negeri, papa mama tinggal kunjungi website yang ada di bawah ini. Dan ada cara lain kalau papa mama juga kakak-kakak dan adik-adik semua kalau mau berdonasi mendukung program pemuritan anak, kalian bisa juga berdonasi dengan cara memesan kaos Superbook yang keren ini. Wow. Gimana caranya Kak Daniel? Aku juga mau dong. Kamu mau? Mau banget. Caranya gampang banget. Kalian bisa mendapatkan 3 kaos sekaligus. Ya, 3 kaos sekaligus dengan berdonasi sebesar 250.000 aja. Papa, mama, kakak-kakak, adik-adik semua, kalian bisa dapat 3 kaos sekaligus. Yeay. Ya, cara memesannya kalian tinggal catat nomor yang ada di bawah ini dan langsung aja WhatsApp dan tanya-tanya di sana. Oke? Wow, aku mau langsung pesan, aku mau ya, langsung ya. pesan. Aku sih udah punya 1. Tapi aku mau pesan lagi 2 lagi. Oke. Kak Daniel, kan Anda juga mau ingetin nih buat adik-adik semua, jangan lupa dukung terus Superbook dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa buat follow fanpage-nya Superbook Indonesia di Facebook. Ya, Instagram Kak belum? Oh iya, Instagram. Jangan lupa @superbook_Indonesia. Wow, papa mama langsung follow ya Facebook sama Instagramnya kita. Yes. Dan juga spesial di minggu ini jangan lupa untuk nonton Superbook Club. Abis sekolah minggu kalian langsung nonton ya. Wow. Oke deh Kananda, kita akhiri sekolah minggu kita hari ini ya. Minggu depan kita masih ketemu kan? Pasti dong. So kita harus tetap bersuka cita ya. Kita lipat tangan semuanya. Kita tutup mata ya. Kita berdoa bareng-bareng. Yuk. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Makasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami belajar firman-Mu Tuhan. Untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang taat. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena dengan kami taat itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena dengan kami taat itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami bisa hidup bagi-Mu. Supaya kami bisa hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Ini permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.